Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita. Pada bulan suci Ramadan kali ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan dan dipertemukan kembali oleh Allah di bulan suci yang begitu mulia ini. Mudah-mudahan saja ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama ini hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang beriman sudah selayaknya kita memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amal soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan, karena bulan ini memiliki beberapa keutamaan, memiliki beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa puasa telah diwajibkan atas umat sebelum kita. Bahwa puasa Ramadan bukan hanya kewajiban yang dibebankan kepada kita kaum muslimin hari ini, tapi ternyata ibadah puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ibadah puasa sehingga kewajiban berpuasa telah menjadi warisan dari umat-umat terdahulu. Maka kita sebagai generasi berikutnya tentu ingin mewarisi keutamaan, mewarisi kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang telah mampu menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping bahwa puasa adalah kewajiban yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, puasa juga mampu menjadi asbab, menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ibadah bulan suci Ramadan, apabila kita mampu menjalankannya dengan baik, apabila kita di siang hari melaksanakan ibadah puasa, maka puasa mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa keimanan, dengan mengharap rahmat dan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui berbagai aktivitas di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dengan melakukan sholat malam, sholat tarawih, witir dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana yang disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, melakukan qiyamul lail ataupun sholat tarawih pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwa puasa adalah kewajiban pada kaum muslimin, bahwa puasa mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, maka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa setelah menahan nafsu. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada hambanya yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh optimal untuk masuk surga. Sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, "Fil jannati tamaniyata abwabin." Di dalam surga itu terdapat 8 pintu. "Fiha babun yusamma ar-royan." Di dalam pintu itu terdapat sebuah pintu yang bernama ar-royan. "La yadkhuluhu illa shaimun." Tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat berbagai keutamaan Ramadan, maka sangat disayangkan apabila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa usaha maksimal dari diri kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan-amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mampu mendapatkan label sebagai penduduk surga yang kemudian melewati pintu Ar-Royan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.